Karena ketidakpuasan saya kemarin membahas soal sopir itu mantannya yang namanya Agus. Ternyata diselidiki bahkan Gus Samsudin sendiri tidak mengakui bahwa dia adalah sopirnya, ya, bahwa dia itu adalah mantan supirnya. Gus Samsudin sendiri aja tidak mengakui, ya. Itu dah artinya di sini ada semacam keraguan dia mengaku dirinya itu sopir. Mungkin ya kalau sopirnya Gus Samsudin namanya Agus, mungkin pernah ya namanya Agus, mantannya mungkin namanya Agus pernah mungkin dulu ya, bisa terjadi seperti itu. Tapi yang sekarang terkuak ya, yang sekarang beredar berita bahwa dia mengaku dirinya adalah mantan supirnya Gus Samsudin, ternyata itu bukan ya sahabat ya. Mulai menyebar berita hoax. Mana mungkin si Udin akan mengakui mantan sopirnya yang sudah membongkar kejelekannya? Itu adalah hal yang mustahil. Itu mengada-ngada ya, itu artinya dia mengaku-ngaku mantan supirnya Gus Samsudin dan mengaku dirinya adalah namanya Agus. Ya, nama saya Agus. Agus saja Mas. Nama panjangnya Agus. Apa? Agus saja. Ya, Agus saja. Ya, tahu Agus. Agus itu ada singkatannya. Ya, Agus. Agak goblok sedikit. Ya. Mohon maaf, ini saya tidak menyinggung namanya Agus yang di luaran sana. Ya, yang saya maksud adalah Agus yang sesuai di thumbnail, sesuai di foto itu, yang pernah telepon video call sama Pak Jito. Ya. Agus, mana Agus? Jelas-jelas dia melecehkan nama Agus. Kalau dia cerdas, seharusnya dia tidak usah membahas nama, tapi cukup bahas apa yang dilakukannya. Ya, nama akun channelnya itu Pak Jito, yang pernah telepon-teleponan video call. Yang saya maksud Agus di situ. Ya, Agus agak goblok sedikit. Ya, nggak banyak-banyak lah, sedikit. Intinya sekarang kita pembahasan masalah supir, mantan supirnya Gus Samsudin yang mengaku-ngaku ya, bukan sopir sebenarnya itu. Ya, mungkin dia adalah Dajjal. Tahu Dajjal itu ya. Orang yang jujur dia katakan Dajjal, sementara dia sendiri Panglima Dajjal, karena selalu menutupi keburukan agar selalu terlihat baik di mata masyarakat. Agus namanya, disingkat dengan singkatan agak goblok sedikit, itu singkatan dari nama Agus. Yang saya maksud adalah Agus, mantan supirnya Gus Samsudin, mengaku-ngaku mantan supir Gus Samsudin. Ini Mas, kira-kira tahun berapa sampean yang menjadi sopirnya Gus Samsudin itu Mas? Itu sekitar tahun 2019 sampai 2020. Aduh, lemes saudara ya kalau membahas itu aja, itu lagi ya. Ya, seperti itulah ceritanya ya. Intinya dia itu seperti Dajjal yang muncul di alam fana ini ya, di alam dunia ini. Ya, mengaku-ngaku dirinya itu adalah mantan supir dan mengetahui seluk-beluk isi dalam daripada padepokan dan dalam rumahnya Gus Samsudin. Itu bukan santri, bukan loh itu dulu. Itu masih karyawan semua. Nggak ada santri dulu. Dulu nggak ada santri. Kalau masalah padepokan loh, masalah dia bisa nyembuhin orang kayak gitu, dari dulu nggak percaya semua. Memang dari awal sampean nggak percaya ya? Nggak percaya semua. Ya, itu semacam ada settingan ya sahabat ya, semacam ada settingan sama Pak Jito itu ya. Nah, itu Pak Jito itu seperti wartawan sepertinya ya, menginterogasi, mempertanyakan hal-hal mengenai isi dalam dan isi luarnya Gus Samsudin, mencari jeleknya,
mencari-cari tentang kesalahannya, sedangkan dia sendiri seorang muslim. Terus kalau muslim kenapa? Harus membiarkan ketika muslim yang lain melakukan pembodohan atau menipu terhadap sesama gitu? Muslim itu harus peduli sama orang lain, bukan malah menutupi boroknya Udin. Ya, sedangkan dia sendiri seorang muslim yang selalu mencari-cari kelemahannya Gus Samsudin, ya, tentang kesalahannya sopir mantannya, ya, yang tidak diakui, tidak resmi, karena dia adalah manusia dajjal yang mengaku-ngaku dirinya adalah mantan supirnya. Kenapa saya bilang dajjal? Karena dia membuat onar di media sosial yang mengaku-ngaku dirinya mantannya sopir Gus Samsudin. Yang buat onar siapa? Tidak ada keonaran karena si Agus. Justru si Udin itu yang membuat onar karena telah membodohi masyarakat dan akhirnya menimbulkan keonaran. Orang dia nggak diakui ya sahabat ya. Tidak diakui sama sekali oleh Gus Samsudin. Bahkan Gus Samsudin itu tidak kenal. Bagaimana mungkin si Udin mengakui orang yang membongkar rahasianya? Karena si Udin malu sama publik. Kalau si Udin mengakui, berarti si Udin tolol. Ya, Gus Samsudin sendiri tidak kenal dengan dia. Kok dia sampai-sampainya telepon-teleponan, video callan sama Pak Jito dan mengaku dirinya adalah mantan supir. Nah, itu kan dajjal namanya, mengaku-ngaku. Sejak kapan Dajjal mengaku sopir? Rendah sekali Dajjal ini. Dajjal itu punya kehebatan dan punya kemampuan. Kalau Udin kamu bilang Dajjal, itu cocok. Karena dia hobi mempertontonkan kesaktian dan kehebatan. Walaupun tidak terbukti. Kita sekarang membahas mantannya. Mantannya itu tidak diakui dan tidak resmi, yang jelas itu adalah goblok ya, atau dajjal itu. Gus Samsudin dihujat, dicaci, dimaki oleh seseorang, ya, tetap dia nerima, ya, tetap dia tabah hatinya. Nerima kok lapor polisi. Nerima kok minta ganti rugi 1 M. Nerima kok masuk podcast sana-sini. Inikah yang kamu bilang sabar? Kenapa? Karena apapun hujatan, bentuknya seperti apa, hinaan, dia anggap walaupun hidup itu seperti tanah, ya. Ada yang beol di tanah, ada yang kencing di tanah, ada yang membuang apa di tanah. Itu tanah kalau semakin dibuangin sesuatu kotoran itu akan menjadi subur tanahnya. Ya, ternyata iya. Ya, ternyata iya, Gus Samsudin ini malah semakin melejit namanya. Bahkan banyak dikenal orang. Melejit namanya dan banyak dikenal orang. Buat apa? Toh, yang dikenal bukan kebaikannya, tapi keburukannya. Yaitu sebagai penipu. Karena ketabahannya, karena kesabarannya. Kita tahu sendiri ya, banyak sekali orang yang menghujat, yang mencaci, yang maki. Malah sekarang banyak orang yang dekat sama dia. Bahkan semakin dihujat orang yang jauh-jauh dari Malaysia, dari mana-mana lah, dari Indonesia, bahkan penjuru dunia ya, insya Allah itu akan datang ke tempatnya Gus Samsudin. Yang datang ke Samsudin ya, paling-paling jongosnya atau orang-orang yang mau pansos. Atau juga orang-orang penjilat, biar dapat cuan dari Samsudin. Bahkan Gus Samsudin aja sekarang sudah biasa-biasa. Menurut saya Gus Samsudin ya sahabat ya, sama pesulap merah ini sudah baikan. Tapi tidak dipublikasikan. Ya, sudah baikan tapi tidak dipublikasikan ya sahabat ya. Dari Polda Blitar belum ada kabar lagi. Nah itu saya masih tanya terus kok. Apa terakhir ada update? Nggak ada, belum ada, masih di cross check sama tim ITE-nya. Karena kalau misalkan fix nggak naik, saya akan laporkan balik langsung. Fix ya itu Fix, ya. langsung ya. Laporkan balik Saya ya. pastikan ya ketika ada saya nanya nih kabar gimana, nggak naik, nggak deliknya nggak masuk, nah langsung saya laporkan balik. Kamu sudah berapa kali ngomong begini loh, berarti benar. Iya beneran, emang beneran. Karena iya Polda Jatim ya, oh iya Polda Iya Jatim. Jatim.
Iya, nah karena dari dulu saya mau ngelaporin Mas Udin konten hoax, saya bukan korban. Saya mau ngelaporin penipuan karena banyak merugikan. Dengan dari pengobatannya itu orang kan jadi percaya seolah-olah beneran disantet, ya kan? Walaupun nggak merugikan secara uang, secara akal sehat merugikan. Jadi transfer ke kelapa seolah-olah kan orang jadi percaya, wah ini pembersihan nih, ada yang nyantet. Nah yang kayak gitu-gitu kan, itu saya laporin penipuan nggak bisa juga, saya bukan korban. Maka dari itu ketika dia melaporkan saya, wah alhamdulillah sekali, saya jadi ada delik. Alhamdulillah banget. Syukur kita ya kalau mereka berdua ini udah baikan. Karena kita berharap mereka berdua ini udah baikan walaupun tidak dipublikasikan. Buat apa baikan? Toh, Udin juga tidak mau mengakui bahwa itu adalah trik. Percuma baikan, kebenaran itu tidak bisa dicampur dengan kebatilan. Kecuali kalau si Udin benar-benar sudah tobat. Ya, itulah. Tapi yang sebenarnya lebih baik dan lebih afdol karena waktu kejadian itu, konflik kemarin itu di media sosial. Jadi lebih baiknya lagi di media sosial, klarifikasi lagi, lebih afdol. Jadi netizen di sana itu para penggemar ya, si dari Pesulap Merah dan dari Gus Samsudin tahu bahwa mereka berdua itu adalah orang-orang baik sebenarnya, bukan orang-orang yang seperti netizen nggak suka itu mencaci, memaki, memfitnah sana sini. Yang jelas mereka berdua adalah orang-orang baik. Orang baik tidak akan merugikan orang lain, apalagi membodohi masyarakat. Ingat Mas Agus ya, Mas Agus kan bilangnya mantan supirnya dan pernah hidup di kalangan keluarga Gus Samsudin. Ingat, sampean itu sudah dipublikasikan, sampean itu sudah dikenal wajahnya, sampean sudah tahu, dipublikasikan. Jadi banyak orang yang tahu. Jadi sampean jangan memfitnah, sampean jangan membuat suasana semakin keruh, membuat suasana semakin tidak sehat. Kalau sampai diinterogasi oleh Pak Cito, mungkin Pak Cito karena benci sekali sama Gus Samsudin, ataukah itu suatu konten aja kepingin viral, kepingin pamornya naik, kita juga tidak tahu. Katanya Pak Jitu, karena benci, tapi kok tidak tahu, berarti fitnah dong. Semua itu cuma gara-gara konten, cuma gara-gara isinya perut, sampai-sampai membuat suatu konten yang mengatasnamakan dirinya Agus dan mengaku-ngaku sopirnya, seolah-olah itu beneran. Itu kan sudah mencemarkan nama baik, tidak secara langsung itu sudah mencoreng, menjatuhkan seseorang ya, menjatuhkan nama seseorang. Kan dibilang tidak sholat lah, tidak sholat Jumat lah, tidak sholat 5 waktu lah. Cek, begini Mas, ini kan ramai berita, Rizky juga cerita bahwasannya Gus Samsudin nggak sholat. Nggak, begini, setahu sampean pernah nggak ngelihat sholat 5 waktu gitu? Belum pernah. Padahal sampean karyawan kan? Iya, karyawan dulu, belum pernah. Dulu ikut nyopir juga kok. Kalau denger azan, kalau dia orang bisa kan berhenti dulu. Kalau kerja itu enggak, terus lanjut. Sekarang gini, tentang ngaji Mas, itu kan tentang ngaji juga dibahas juga, itu kan rame juga. Setahu sampean nih, nggak usah ngaji kitab lah, ngaji Quran bisa nggak ini Samsudin ini sebenarnya? Pernah nggak, atau sampean mungkin mendengar atau melihat Samsudin baca Al-Quran? Aku ketawa kalau gitu. Ya. Kalau dari dulu ya, anak di situ ya anak buah, bukan apa ya, enaknya ngomong santri kan. Iya. Dulu nggak ada kayak gitu, nggak ada. Udin sendiri, kulihat dari aku sampai situ, sampai masuk di situ, sampai keluar, belum pernah aku dengerin Udin ceramah atau apa itu baca Al-Quran, belum pernah. Itu kan masalah sholat, masalah
ibadah itu udah urusan dia sama Tuhannya, bukan urusan kita. Karena kita tuh udah ada yang menilai juga. Lah, sampean ini bagaimana toh Kang? Sesama muslim kok tidak peduli, koreksi kejelekannya tidak boleh, koreksi sholatnya tidak boleh, terus apanya yang harus dikoreksi? Jadi kalau orang selalu mencari-cari kesalahan orang lain itu adalah seperti dirinya juga itu, berarti dia itu tidak baik sebenarnya. Ya. Yang penting di sini jangan sampai kita menjatuhkan orang lain. Itu. Kalau berpikirnya seperti ini, maling, koruptor, dan para pelaku kejahatan akan tumbuh subur, karena tidak boleh dikoreksi kejelekannya, dan tidak boleh menjatuhkan nama orang lain, walaupun terbukti salah. Mana coba Mas Agusnya nih, besok kalau muncul lagi di kontennya Pak Jitu, saya pengen lihat apakah dia tuh betul supirnya, apakah dia tuh betul mantan supirnya Gus Samsudin. Kalau emang betul, temui itu Gus Samsudin, nyatakan di depannya dia. Nyuruh mendatangi Samsudin, terus minta agar Samsudin mengakui bahwa Agus ini mantan sopirnya. Mana mungkin bisa dipastikan si Udin tidak bakal mengakuinya. Apalagi Agus sudah membuka aibnya si Udin. Karena Gus Samsudin sendiri sama pesulap merah ini sudah damai. Kita lihat sudah tak ada masalah, walaupun toh di media sosial banyak masih ada pembahasan soal pesulap merah, pembahasan Gus Samsudin, tapi mereka berdua ini ya, mereka ini malah sudah tidak membahas masalah itu, bahkan mereka sibuk dengan kerjaan masing-masing. Tidak membahas bukan berarti masalahnya sudah selesai, tapi mereka sedang menunggu putusan pihak kepolisian terkait laporan Samsudin diterima atau tidak. Dengan kontennya masing-masing, dengan karyanya masing-masing, malah netizen, malah kreator-kreator lainnya malah membahas karena gara-gara ada itu muncul si Agus itu mengaku-ngaku itu kan berarti membuat masalah baru, membuat suasana semakin tambah gak nyaman lagi. Itu bukan masalah baru, karena masalahnya memang belum selesai. Jadi wajar saja kalau masih ada yang membahasnya. Menjelek-jelekkan itu, kalau tidak ada yang memprovokasi, tidak ada provokatornya, nggak mungkin terjadi seperti itu. Ya, saya katakan yang jadi provokator yang jelas ya Pak Jito itu. Ya, yang nama akunnya tuh Pak Jito itu, Pak Jitu ya. Nah, mohon maaf ini saya bahas sampean. Saya nyatakan sampean adalah membuat provokator dia. Walaupun toh itu cerita beneran umpamanya nih ya, umpama itu cerita beneran yang diceritakan oleh Agus mengenai isi dalamnya, isi luarnya tentang Gus Samsudin, tapi tidak sebaiknya sampean menanya-nanyakan tentang hal itu. Wajar saja menanyakan hal itu agar masyarakat paham siapa si Udin yang selama ini selalu dipuja-puja seolah seperti wali. Kenapa tidak boleh? Takut ketahuan boroknya ya? Tidak mengorek-ngorek, tidak menggali-gali tentang kesalahan, tentang kejelekan orang lain. Gali sendiri tentang diri sampean. Apakah sampean udah baik? Apakah sampean udah betul? Apakah sampean udah bener-bener bersih dari kesalahan? Apakah sampean tidak pernah berbuat salah sama orang lain? Kalau kesalahan tidak boleh dikoreksi, lantas siapa yang akan mengingatkan orang itu? Dan untuk mengkoreksi orang lain, kenapa harus orang yang sudah benar? Emangnya ada orang yang benar dan tidak pernah salah? Itu yang sampean harus baca sendiri, bercermin sendiri sebelum sampean menghujat orang, mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, itu mohon maaf, bukan saya marah sama Pak Jito ataupun Agus, tapi ini sebuah meluruskan suatu kata-kata yang pernah diucap oleh Agus tentang isi dan luar dalamnya Gus Samsudin. Ini bukan meluruskan, melainkan bentuk pembelaan atas terbongkarnya rahasia Samsudin oleh Agus. Jadi di sini, Anda berusaha membentuk opini masyarakat. Bukan saya membela juga Gus Samsudin, tapi karena itu adalah fitnah menurut saya, karena saya dengar-dengar tidak ada
namanya yang disebut seperti sampean tadi itu. Walaupun tuh ada namanya Agus, mungkin bukan Agus yang sampean, mungkin Agus lain. Agus lain? Emang ada berapa Agus yang jadi sopirnya Samsudin? Membuat cerita begini supaya tidak terjadi lainnya gitu loh, tidak terjadi kepada orang-orang yang lainnya, difitnah, dibuat acara seperti iya oh, seperti bener itu adanya seperti itu orang itu kan membuat cerita yang menjatuhkan martabat orang lain. Itu kan tidak boleh, tidak baik, sama aja itu fitnah. Orang lain yang mana? Tidak ada orang lain. Di sini yang dibahas adalah Samsudin, bukan orang lain. Mungkin itu kata-katanya lebih buruk lagi tuh si Agus itu. Sudah lebih buruk lagi karena saya katakan seperti ini, saya lihat di videonya ya, bilangnya Pak Jito itu kan udah tertulis di situ, video sudah dipotong-potong, berarti kan ada kata-kata yang mungkin nggak baik ataupun kata-kata yang kotor, entah itu kata-kata yang nggak pantas dipublikasikan, akhirnya kan dipotong, berarti kan tuh kata-katanya lebih jelek lagi sebenarnya. Nah, sekarang gini Mas, saya kan dengar selentingan juga, sampean katanya mengetahui di balik layar, kalau sampean itu mengetahui, pernah juga tahu tentang ada kasus perselingkuhan, apa benar Mas? Yang ngantar pernah, dia jalan sendiri pernah. Kalau jalan sendiri tiap minggu sekali. Oh gitu ya. Itu Ya, sebelum setiap minggu kali. berarti masih dirongsok sebelum membuat itu ya, sebelum membuat padepokan berarti ya. Udah bikin padepokan, tapi padepokan yang lama. Apalagi sampean seorang muslim, mengorek-ngorek, mencari kesalahan orang lain, mencari buruknya orang lain. Lebih baik sampean mengoreksi diri sampean sendiri. Lebih baik sampean mengoreksi diri sampean sendiri. Karena ini semata-mata sampean menyerang Gus Samsudin. Ya, saya katakan sampean jelas-jelas ini menyerang Gus Samsudin dengan menggali, mencari-cari tentang kejelekannya. Boleh membahas Gus Samsudin, boleh membahas pesulap merah, Firdaus Oil, Oiwobo, dan lain-lain, boleh membahas, tapi jangan selalu menggali tentang kejelekan orang lain. Kalau emang udah beredar kejelekan di situ, ya sudah tahu, ya udah bahas aja, jangan malah mencari-cari yang tidak ada, seolah-olah sampai itu semacam kayak wartawan, pengen tahu tentang ini dan itu.